Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amaliah, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini bintang tamu saya cukup spesial. Sudah bersama saya Pak Ade Ismail. Langsung saja Pak Ade, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan aman ya Pak? Dijemput sama siapa tadi Pak? Alhamdulillah dijemput sama Mbak Wina dan Mas Pai Mas Wayal. dan Mas Tri. Wis, gitu. Mantap banyak. Dikawal ya Pak? Iya. Orang penting soalnya Pak. Masya Allah. Gitu. Gimana kabarnya Pak Ade hari ini? Alhamdulillah. Deg-degan soalnya baru pertama ini. Deg-degan masuk ya. podcast. Ya, Pak Ade, mungkin bisa diceritakan atau dikasih gambaran Pak Ade ini sehari-hari apa profesinya atau sebagai apa Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih sudah diundang ke podcast ini ya, ke Amaliah apa Mas? Podcast Amaliah. Podcast Amaliah. Betul. Terima kasih. Kegiatan saya sehari-hari kebetulan saya diberi amanah sebagai ketua ya, pengurus atau ketua di Yayasan Rodatul Makufin, yaitu yayasan yang berfokus pada pembinaan dan pendidikan para tunanetra muslim. Setiap hari saya beraktivitas di sana mengurusi kegiatan. Kebetulan karena di pesantren di yayasan kami ini ada beberapa program ya, kegiatan, ada sekolah, ada sekolah untuk tunanetra, lalu ada pesantren juga buat tunanetra. Kita ada juga percetakan Al-Quran Braille juga ada untuk majelis taklim tunanetra. Ya saya tiap hari selain mengurusi kegiatan di yayasan, ya kadang bantu-bantu mengajar juga ya, untuk mengajar Al-Quran Braille, mengajar di sekolah juga gitu Mas Riko. Oke, berarti sehari-hari ngajar ya Pak. Kalau yayasan sendiri udah tahun berapa Pak mulainya Pak? Ya, kalau yayasan kami sendiri ini sebetulnya dirintisnya cikal bakalnya itu sejak tahun 1983. Oh, cukup lama ya Pak. Pas nih bulan ini nih Mas Riko, berdirinya itu 26 November 1983. Itu udah berapa generasi kalau dari yang pertama Pak? Mungkin kami ini ya sudah termasuk generasi yang ketiga ya. Mas, jadi awalnya itu didirikan oleh beberapa orang tunanetra yang pada saat itu memang mereka punya rasa prihatin, rasa kepedulian terhadap teman-teman tunanetra, karena pada masa itu belum ada Mas Riko lembaga yang memberikan perhatian khusus kepada pendidikan agama bagi teman-teman tunanetra. Yayasan masih belum ada, majelis taklim belum ada, ya paling hanya ada sekolah, itu pun dulu sekolah juga tidak banyak, apalagi pembelajaran agamanya hanya sedikit, tahu sendiri ya Mas Riko, kalau di sekolah kan pada masa itu sangat terbatas sekali gitu. Oke, berarti memang awalnya ada apa ya, keresahan kali ya Pak, keresahan terhadap teman-teman tunanetra yang mungkin belum ada lembaga yang khusus gitu ya Pak? Iya betul. Pak, saya mau nanya, saya tanya aja ya Pak maksudnya. Emang dari tadi belum nanya? Saya agak nahan gitu. Untuk yang pertama kali mendirikan, generasi-generasi awal yang baru mendirikan itu, saya mohon maaf dulu ya Pak, semuanya itu tunanetra Pak? Atau gimana Pak? Iya, memang makanya kenapa teman yayasan kami ini diberi nama Raudatul Makufin. Raudatul itu adalah taman, Mas. Taman, betul. Makufin itu artinya tunanetra dalam bahasa Arab. Ya. Jadi taman tunanetra. Pendiri dari yayasan ini sendiri memang para tunanetra. Jadi pendiri pertama itu ada Bapak almarhum Halim Soleh. Beliau itu guru agama Pak, guru agama Islam di sekolah luar biasa. Nah beliau pada saat itu kemudian terpikir nggak cukup teman-teman ini untuk belajar agama itu hanya di sekolah. Padahal mereka itu punya kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Kan tunanetra punya kewajiban yang sama, nggak ada
ibadah yang pengecualian karena tunanetra gitu. Baik sholat, baca Quran, ya artinya pada saat itulah apalagi saat itu guru kami sangat tergugah dengan adanya peringatan Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tidak mau memperhatikan ajaran Allah gitu, istilahnya syariat ini, maka nanti di akhirat dibangkitkan lagi dalam keadaan buta. Nah, maka dari itu guru kami itu termotivasi bahwa jangan sampai nih teman-teman yang sudah di dunia sudah dalam keadaan buta, nanti tanpa pendidikan agama nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta lagi. Nah, lalu beliau pada saat itu mengajak beberapa rekan-rekannya juga, ya ada guru juga, ada beberapa teman-teman tunanetra lainnya, kemudian mendirikan Yayasan Nahdlatul Maqufin ini. Awalnya cuman pengajian, Mas Riko, pengajian bulanan gitu, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata semakin banyak dan dia rasa sudah nggak cukup untuk kajian sebulan sekali, ya akhirnya diwadahi dengan mendirikan Yayasan Nahdlatul Maqufin ini. Seperti itu awalnya, Mas Riko. Nah, Bapak sendiri ketemu sama yayasan dulu pas awal banget itu gimana, Pak? Iya, kalau saya sendiri sebetulnya, Mas Riko, itu berasal dari Kalimantan, Mas Riko. Nah, apalagi dari Kalimantan bisa dari ketemu Kalimantan itu dari Samarinda tepatnya. Saat itu saya lulus SD sekitar umur 13 tahunan ya. Itu lulus dari SD. Nah, pada saat itu di Kalimantan tuh belum ada sekolah buat tunanetra untuk lanjutannya, Mas Riko. Jenjang SMP gitu misalnya. Iya, jenjang SMP, SMA-nya belum ada, baru SD. Nah, pada saat itu saya ingin melanjutkan pendidikan. Akhirnya saya diantar oleh orang tua saya ke Jakarta, yang ada sekolah khusus ya SLB di daerah Lebak Bulus di Jakarta. Nah, kebetulan di tempat itulah pendiri yayasan ini, Pak Halim Soleh itu mengajar. Nah, akhirnya bertemulah saya dengan beliau. Saya diajari, lalu kemudian diajak untuk ikut ngaji yuk di yayasan. Waktu itu kebetulan lokasi sekolah dengan yayasan waktu itu di Ciputat itu nggak terlalu jauh lah, ya kita bisa ikut ngaji setiap hari Ahad dulu, Mas Riko, seminggu sekali. Nah, itulah awal saya berkenalan dengan Yayasan Nahdlatul Maqufin ini, diajak oleh beliau, lalu belajar ngaji, mengikuti kajian-kajian bersama beliau gitu. Sampai ya teruslah sampai sekarang ya sempat tinggal juga nyantri bersama beliau, dan kemudian setelah beliau meninggal ya saya kemudian ikut-ikut pertama bantu lah di yayasan, bantu ngajar gitu ya, Pak, bantu ya kegiatan, mendukung support kegiatan lah, menyiapkan apa gitu, Mas Riko. Pada saat itu ini Pak udah ada jenjang setara SMP gitu, udah ada Pak atau belum? Ya, sekolahnya waktu itu kami masih di Lebak Bulus itulah, yayasan belum punya sekolah sendiri. Masih ngaji tadi ya Pak? Masih hanya pengajian, dan sekolahnya dulu kita ke tempat yang lain gitu, ke Lebak Bulus itu sekolahnya. Nah, di situ saya melanjutkan jenjang ke SMP dan terus gitu. Iya. Nah, untuk pas pada saat di yayasan berarti Bapak pas gabung pertama sebagai pengajar udah langsung ya? Enggak, masih ngaji juga. Masih ngaji dulu sama almarhum itu, ikut kegiatan. Ngajar ngaji berarti ya Pak? Atau enggak, belajar. Belajar juga, belajar Al-Qur'an Braille dulu sama beliau, belajar ya sedikit-sedikit ilmu agama gitu, diajarkan oleh beliau, dikenalkan lah gitu. Waktu masih dari Kalimantan ya kita belum tahu banyak lah gitu. Ya namanya masih anak-anak ya, masih sholat ya disuruh sholat ya sholat gitu kan. Belum tahu lah ininya faedah-faedahnya gitu. Oke. Nah, terus bisa ini Pak bisa punya panggilan hati kali ya Pak. Saya kayaknya
mau nih untuk mengabdi di yayasan ini nih gitu, apa Pak? Ada momen tertentu atau apa motivasinya Pak? eh Pertama Mas Riko memang panggilan hati ya. Jadi dulu waktu saya di Kalimantan tuh Mas Riko, kan memang belajar itu sulit ya Mas Riko. Dulu saya harus dari rumah ke sekolah itu ya hampir menempuh jarak cukup jauh 10 kilometeran gitu Iya. dari rumah untuk ke sekolah. Dan dulu gurunya cuma satu gitu Mas Riko. Di sekolah itu guru yang bisa ngajar tunanetra itu pada awalnya itu cuma Oh. satu ya. Dan waktu itu saya satu kelas itu ada berapa orang, dan guru itu dengan tekun gitu ngajarin kami satu. Nah dari guru itu saya itu termotivasi pertama Mas Riko pingin jadi guru, pingin ngajar. Nah kebetulan memang guru saya itu juga alhamdulillah guru saya itu pengetahuan agamanya cukup baik. Bagus gitu. ya. Dan dia juga bisa ngajarin. Waktu itu luar biasa juga guru saya itu. Dia bukan tunanetra Mas Riko, Oke. berpenglihatan, tapi dia bisa ngajarkan Arab Braille dulu, Al-Quran Braille itu. Jadi dasar-dasar itu saya diajarkan oleh beliau. Nah dari saya situ saya tuh termotivasi ingin seperti guru saya itu, ingin ngajarkan Braille, ingin biar orang bisa belajar, bisa ngaji gitu. Nah kebetulan diperkuat lagi setelah saya merantau ke Jakarta itu bertemu dengan Bapak almarhum Halim Soleh ini. Nah itulah semakin kuat niat saya Untuk tekad mengabdi saya ya. agar ya bisa mengabdikan lah gitu, bisa mengajar, bisa mengabdikan diri untuk bisa membantu teman-teman tunanetra juga yang lain untuk bisa belajar, khususnya belajar agama gitu. Udah berapa tahun kalau gitu Pak di situ Pak? Kalau dari kecil, dari mulai bergabung ya udah sekitar cukup lama juga Mas Riko, udah 30 tahunan. 30 tahunan ya Pak. Ya, tapi kalau di kepengurusan memang baru sekitar 10 tahunan ke belakang. 10 tahun juga lama Pak udah. Iya. Jadi dulu masih belajar-belajar ya anget-angetan, kadang ngaji ya ngaji, kadang nggak libur ya main. Lagi malas ya main. Nah terus Pak dari aktivitas di yayasan gitu ya, ketemu Yayasan Amalia Astra gimana Pak dulu Pak? Ketemu Amalia Astra. Wah, Mbak Wina, Mas Wai ini dan teman-teman nih gimana dulu? pertama memang dengan Mbak Wina ya. Oke. Itu sejak tahun berapa ya Mbak Wina? Udah cukup lama Mas, sekitar 2018an? iya 2018. Oh, sebelum COVID ya? Sebelum Covid jauh. Oke. Ya awalnya dulu sama Mbak Wina dulu lupa ya, banyak sih soalnya udah kegiatan programnya sama udah banyak ya Astra Pak? sama Astra itu sudah cukup banyak ya, kita dibantu ya, mulai kegiatan Ramadan, beasiswa, bantuan-bantuan perlengkapan, wah pokoknya hampir semuanya udah dibantu sama Astra, mulai dari sekolahnya, perlengkapannya udah dibantu sama Astra. Alhamdulillah ya, awalnya sih sama Mbak Wina aja ya, sama Mas Pai itu ya. Kemudian kalau datang selain Mbak Wina kan Mas Pai, ada Mang Sandy ya. ada. Itu sih yang Teman-teman lah ya bertiga. Pak. Yang lain-lain banyak juga. Sekarang apa siswa udah berapa Pak di situ Pak? Atau anak murid, anak didik udah berapa Pak? Sekarang kita bina ini ada sekitar 30 santri Mas Riko, mulai dari jenjang SD ya, SD, SMP, SMA, dan ada juga yang teman-teman yang sudah lulus sekolah. Nah, ini tapi mereka ingin kemudian memperdalam agamanya juga ada. 30. Yang ngajar berapa Pak pengajarnya? Kalau yang ngajar cukup banyak sih Mas. Oh, oke. Itu sekitar ada 10 sampai 15 orang ya. Itu baik yang tetap atau ada juga ustadz yang paruh waktu mungkin ya Pak. Gitu ya. Kalau majelis taklim sendiri itu ada sekitar 50-an sampai ratusan ya data, tapi yang aktif itu sekitar 50 orang tuh kalau pengajian setiap hari Ahad itu. Itu yang mereka pulang pergi. Kalau yang 30 itu menginap di situ di tempat kita. Oh, ya, karena itu jauh-jauh Mas Riko. Nah, dari mana tuh Pak anak-anak? Ada yang dari
tahun ini tuh kita terima yang dari Papua, Masya Allah. dari Maroke, lalu Masya Allah. ada dari Kepri ya, dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, ada yang dari Jambi, dari Bengkulu, kemarin ada yang dari Lampung, banyak Mas. Dan sekitaran Jawa pastilah itu. Iya. Oke, berarti ini jenjang apa Pak anak-anak ini? SD, SMP atau? Iya, ada yang dari Mas Riko dari SD, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada juga yang udah nggak tamat ya, tapi mereka masih tunanetra baru gitu ya mungkin, atau belum pernah sekolah tapi usianya udah dewasa gitu. Nah itu ada juga di tempat kami untuk terus belajar. Oke, berarti kegiatannya di yayasan itu ngajar pendidikan seperti pada umumnya gitu ya Pak. Terus juga ada pengajian gitu ya. Iya. Apa lagi Pak kegiatannya Pak? Kita juga memproduksi buku-buku keagamaan dalam huruf Braille, Al-Quran Braille. Nah itu yang juga banyak nih disupport sama teman-teman Amanah Asra ya. Kemarin program kita untuk menyebarkan Al-Quran Braille juga disupport oleh Astra ya, Amanah Astra. Lalu buku-buku panduan untuk belajar Al-Quran Braille-nya kemarin juga kita bersama Amanah Astra kita distribusikan ke daerah-daerah. Berarti bisa ini ya Pak, cetak sendiri ya Al-Quran Braille-nya itu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Itu penyebaran kemana Pak kalau cetak begitu? Kalau cetak itu kami punya membuka program wakaf juga ya, termasuk bekerja sama dengan baik dengan masyarakat secara individu ya, termasuk juga dengan lembaga seperti Amanah Asra ini. Bahkan sudah berapa tahun nih, hampir tiap tahun Amanah Asra selalu support kita ya untuk penyebaran Al-Quran Braille ini. Kalau yang kami sudah bagikan itu hampir ke seluruh Indonesia Mas Riko, ke Maluku, ke Sulawesi. Bahkan memang akhir-akhir ini permintaan itu kebanyakan dari luar Jawa Mas Riko. Karena mungkin memang masih sedikit yang nyetak kali ya Pak? Atau gimana Pak? Iya, memang belum banyak dan memang biaya produksinya juga Lebih mahal lebih ya? mahal dibandingkan dengan Al-Quran biasa. Karena kalau misal satu juz kalau nggak salah tebel juga ya Pak? Tebal Mas Riko. Atau bukan tebel lagi? Tebal banget. Tebel banget ya. Oke Pak, saya mau coba dalami untuk anak-anak yang belajar di situ ya Pak. Iya. Apa tantangannya mendidik anak-anak, ngajarin anak-anak di situ apa Pak? Tantangannya banyak Mas Riko, seru ya. Serunya gimana Pak? Ya lucu, bercampur sedih, bercampur bangga gitu ya. Nah tantangan-tantangan yang kita hadapi itu biasanya pertama dari keluarga dulu. Kenapa gitu, misalnya Mas. Pak? Kadang-kadang ketika menerima anak itu ya mungkin keluarga itu sayang gitu ya terhadap anak-anaknya atau keluarganya yang tunanetra, tapi terkadang ya maaf mungkin cara mengimplementasikan sayangnya itu kurang tepat gitu ya. Hanya anak itu hanya dibiarkan Di rumah. Ya apa serba Disupport dilayani gitu. Nah sehingga emang maaf kemandirian bahkan intelektual anak itu menjadi terhambat gitu. Tertinggal gitu ya Pak. Mas Riko. Iya. Ya ada anak yang berapa tahun gitu dari kecil itu hanya di rumah aja, nggak pernah kemana-mana gitu, nggak pernah diajak gitu. Keluar rumah paling keluar rumah tapi mungkin melihat pengalaman baru ya, misalnya mungkin jalan-jalan ke taman kota atau ke tempat-tempat yang wisata gitu. Itu ya memang mereka belum pernah, akhirnya pengetahuan mereka juga terbatas, pergaulan mereka juga terbatas gitu. Terus selalu semua serba dilayani sehingga ya kemandirian dasar yang harusnya anak-anak itu mereka itu bisa menjadi nggak bisa gitu. Misalnya mencuci pakaian sendiri, mencuci
peralatan makannya sendiri gitu ya, yang mengurus untuk kebutuhan dirinya sendiri itu menjadi nggak bisa. Nah itu yang menjadi tantangan bagi kami ya, memberikan kesadaran dulu kepada keluarga gitu, bagaimana bahwa anak mereka, keluarga mereka ini juga punya hak yang sama, punya kemampuan yang sama gitu, punya hak yang sama juga untuk diberikan pendidikan, yang mendapatkan pelayanan yang mandiri juga mereka harus sama. Lalu ya kadang-kadang ya anak-anak sendiri ya ya mungkin karena sudah terlalu lama, nah itu mereka juga harus memotivasi diri si anak ini juga harus pelan-pelan gitu. Karena mereka kaget. Wah, dulu kalau masuk pesantren tuh ada aja anak-anak itu cerita-ceritanya, ada yang ya mungkin dengan ekspresinya gitu lah, ada dulu santri kita yang mungkin baru kaget gitu ya, pura-pura pingsan. Ada aja ya Pak ya. Iya. Terus Iya, ada pura-pura pingsan. Kita diemin aja kali ya, mungkin kita udah biasa udah hafal gitu ya Pak. Baru setelah berapa bulan dia senang, dia cerita, saya dulu di sini biar bisa boleh pulang pura-pura pingsan, didiemin aja. Akhirnya kapok sendiri gitu. Ya pertama kali kita ini ya waktu itu kaget juga gitu kan. Ya anak kemudian kok diulang lagi. Kayaknya sengaja ya kita diamin aja. Bangun sendiri ya Pak. Bangun sendiri, kita tinggal kok bangun sendiri. Ya berarti Pak, untuk di yayasan sendiri gitu ya Pak, itu yang diajarin katakanlah pendidikan seperti lembaga pendidikan pada umumnya, pelajaran-pelajaran, atau juga tentang bekal hidup yang tadi Bapak ceritain gitu, kemandirian hidup lah gitu, dua-duanya atau gimana Pak sebenarnya Pak? Ya, yang kita ajarkan di yayasan ini melalui lembaga-lembaga kita ya, di pesantren, di sekolah, majelis taklim itu semua Mas Riko kita ajarkan, terutama agamanya ya. Ajarkan mereka untuk pertama itu mengenal Allah ya, bagaimana mereka itu bisa membaca Al-Quran, bisa beribadah ya, menjalankan sholat yang benar. Maaf Mas Riko, kadang-kadang ya orang tua mungkin terlalai ya, semua dilayani, tapi maaf untuk agamanya kurang diperhatikan ya, nggak diajarkan bagaimana, belum diajarkan sholat yang benar gitu ya Pak. Bagaimana sholat yang benar, wudu yang benar gitu ya, toharoh yang benar gitu. Nah itu agama itu kita ajarkan Mas Riko. Dulu ada dan santri kita udah dewasa itu nggak pernah Jumatan Mas. Ya mungkin karena ya belum bisa kan pergi ke masjid sendiri gitu. Lalu ya pas Jumatan, waktunya Jumatan ya kalau ada yang nganterin ya Jumatan, kalau enggak gitu ya. Enggak, tergantung gitu. Ya kan kasihan nih. Padahal kan wajib sebetulnya. Nah itu hal-hal seperti itu kami ajarkan mereka tadi ya, beribadah yang benar, agamanya, lalu baca Quran, kalau yang sudah semakin mahir ya sudah menghafal Al-Quran, lalu kita benahi juga dengan ilmu-ilmu agamanya ya. Itu yang pertama. Lalu kita bekali juga dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Nah ini yang kita berikan di sekolah. Kalau tadi pengetahuan agamanya kita berikan pendidikannya di pesantren. Untuk agamanya pendidikan umumnya kita bekalin mereka di sekolah. Nah itu kita ajarkan juga pengetahuan umum. Lalu kita ajarkan juga keterampilan mulai dari teknologi ya, IT, komputer, ilmu umumnya matematika, bahasa Inggris, lain-lain. Kami ajarkan juga mereka keterampilan bagaimana mereka bisa membuat produk, dan sekarang kita juga sedang kita ajarkan mereka juga bisa menjadi entrepreneur gitu, berusaha. Harapannya nah kalau kemandirian itu pasti, walaupun setiap hari kita bimbing, kita ajarkan mereka baik di sekolah, di pesantren itu dipandu mulai bagaimana mereka merapikan pakaiannya sendiri ya, merapikan
peralatan makannya sendiri, ya mengurus diri mereka sendiri. Oke. Dan ya semua kita bekali dengan harapan setelah mereka selesai menempuh pendidikan itu betul-betul mereka bisa mandiri dan bisa kembali ke masyarakat dengan bermanfaat. Menarik. Berarti memang goals lulusnya itu anak-anak ini memang bisa kembali ke masyarakat dan bisa melakukan aktivitasnya dia sendiri secara mandiri gitu ya Pak. Jadi nggak bergantung sama orang terus gitu ya Pak. Iya betul Mas Riko. Pak, tadi saya agak penasaran deh. Ini karena saya nggak tahu ya Pak, jadi saya nanya ya. Berarti sebenarnya untuk teman-teman tunanetra ini dalam hal keagamaan yang seperti tadi awal Bapak cerita, memang nggak ada keringanan ya Pak. Keringanan itu artinya ya sholat tetap, Jumatan tetap wajib gitu ya. Tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanannya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini yang mungkin salah kaprah mungkin ya Pak. Masyarakat secara kaprah gitu ya, walaupun memang ada ya hadis, memang ada hadis yang mengatakan bahwa hadis qudsi bahkan dikatakan ya, barang siapa yang Allah ambil dua kekasihnya ya, yang diterjemahkan itu adalah penglihatan dan dia sabar, maka dijamin masuk surga. Tapi kan masuk surganya juga nggak gratisan begitu juga kan. Langsung ya Pak. Iya, tetap artinya masuk surga di sini tidak menggugurkan kewajiban yang lain gitu kan. Bukan berarti kalau sudah nggak ngeliat enak-enak aja santai-santai udah dapat tiket nih. Ya tetap enggak ya gitu. Tapi tetap mereka kalau mereka nggak mendapatkan pendidikan yang agama ya bagaimana gitu. Artinya sabar di situ kan sabar menjalani tetap dengan menjalankan syariat yang menerima kewajiban dijalankan. Kewajiban itu kan sama, sabar di situ, sabar tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Nah, dan tidak ada satu perintah pun yang merukshokan kalau karena tunanetra boleh tidak melaksanakan gitu kan, misalnya zakat, ya kan nggak ada haji, nggak ada haji yang berat aja tetap gitu ya. Puasa, sholat, apalagi sesuatu yang sebetulnya mudah gitu kan untuk dilaksanakan, nggak kemana-mana gitu. Bahkan ada hadis juga riwayat yang menyertakan Abdullah bin Umi Maktum itu kan pernah minta keringanan ya untuk nggak ke masjid karena tunanetra boleh nggak saya nggak ke masjid gitu. Nah, itu Rasulullah juga tidak memberikan kan, kata Rasul, kamu dengar azan, dengar ya berarti pergi. Artinya memang tidak ada keringanan di sana. Bahkan Abdullah bin Maktum itu ketika Rasulullah akan berjihad gitu ya, keluar, Umi Maktum ingin ikut, Rasulullah juga tidak melarang gitu, tapi jihad kamu adalah menjaga di sini gitu kan, karena waktu itu bahkan Abdul bin Umi Maktum itu kan mendapatkan amanah untuk menggantikan beliau untuk mengkoordinir ya kota Mekah, Madinah waktu itu yang ditinggalkan oleh para sahabat yang sedang berjihad. Artinya ya nggak ada pengecualian sama sekali gitu terhadap kewajiban dalam agama ini bagi teman-teman tunanetra. Maka dari itu kami ya saya sampaikan ya, mereka harus juga ya sholat itu ya wajib, nggak ada pengecualiannya. Maka kita di pesantren itu ya tetap kita bimbing wudhu itu bagaimana dicontohkan ya, dipraktekkan ya. Bahkan kalau sampai ustadznya itu nih kalau sujud nih begini, coba pegang tangannya bagaimana, kakinya bagaimana ya. Duduk di antara dua sujud, pegang nih kakinya seperti ini gitu kan. Kami dibimbing sampai seperti itu untuk teman-teman tuh santri-santri kami agar ya betul mereka bisa menjalankan ibadah itu dengan tepat gitu. Pantesan ini ya Pak, gurunya tadi cukup banyak ya, karena memang penanganannya khusus dan detail Pak ya untuk anak-anak ya. Iya betul Mas Riko. Pak, ini jadi sebenarnya pertanyaan itu dibagi dua Pak. Pertanyaan yang tertulis, ada pertanyaan yang saya memang pengen tahu Pak. Nah ini yang mau saya tanyain itu adalah salah satu pertanyaan yang dari saya sendiri pengen tahu Pak gitu ya. Iya. Dari
apa ya, dari pengalaman Bapak gitu ya, apapun ya pengalaman dalam hidup Bapak sampai di titik yang sekarang gitu ya, dengan banyak hal yang sudah Bapak alami gitu ya. Bapak gimana memandang dunia ini tuh gimana Pak? Prinsipnya yang Bapak pegang, coba Pak. Ya kalau yang saya pertanyaannya berat juga nih. Pikirkan. Mau saya dalemin sekalian tadi Pak. Iya kalau apa ya masih susah juga ya. Ya kalau saya sih memandang hidup ini pihak seperti yang apa yang sudah digariskan oleh Allah aja Mas Riko, apa yang sudah diberikan oleh Allah itu bila kita nikmati maka ya itulah yang terbaik gitu ya. Allah itu tidak, kalau saya sih Allah itu tidak akan mungkin menyulitkan hambanya gitu ya. Pasti Allah itu memberikan jalan keluar yang terbaik asalkan betul kata Allah ya, asalkan manusia itu sebetulnya mau berusaha gitu ya. Mau berusaha untuk memperbaiki diri, dan siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah ya Allah akan pasti akan bantu siapapun ya, tunanetra maupun tidak tunanetra. Karena banyak juga Mas Riko ya mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, ya tunanetra itu sama aja dengan yang lain. Kalaupun mereka nggak mendapatkan pendidikan yang baik, kalau mereka tidak mendapatkan pemahaman yang baik agama, ya mereka juga akan kesulitan, mereka juga akan sengsara. Bahkan ada juga mungkin yang ya terjeblos dalam kemaksiatan gitu ya. Tapi jika dipilih di pendidikan dengan yang baik, pengetahuan yang baik, insya Allah juga akan menjadi baik gitu. Mesti kalau saya Mas Riko, dimana kalau dulu ada apa katanya itu ya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik gitu Mas Riko. Oke, saya balik ke pertanyaan yang tertulis nih Pak. Saya mau balik ke ini Pak, ke anak-anak yang di yayasan ya. Tadi kan macam-macam ya Pak, dari luar daerah dan segala macam gitu. Nah, ini misal nih Pak, ada yang mau gabung gitu ya, atau ada anak saudara keluarganya yang pengen katakanlah sekolah atau pengen gabung di yayasan, itu ada ketentuannya nggak Pak, atau gimana ininya? Kalau kami sih yang kunci pertama adalah si anak itu betul-betul mau belajar dulu gitu, dan memang harus niat gitu ya. Karena ya kata Rasul juga kan dalam hadis inama amalu biniat ya. Kalau sudah niatnya sudah kuat, karena ada juga Mas Riko santri itu yang udah datang ya, orang tuanya semangat tapi anaknya kurang semangat ya. Banyak juga yang kemudian Pulang mundur lagi tengah jalan, pulang itu ya ada juga gitu. Ya kalau mau bergabung di kami, yang penting pertama adalah niat. Nanti kami sesuaikan ya, kalau yang memang lokasi masih anak-anak, nanti kita bisa belajar di pesantren dan di sekolah ya. Silahkan untuk kontak kami saja langsung, bisa banyak kok di Instagram kami, bisa dilihat ya di apa, di website kami juga. Oh ada Pak. Ada juga gitu ya. Informasinya banyak sih Mas Iko, silahkan mau bergabung ya. Ya alhamdulillah ini banyak juga yang kemarin dari Papua, dari Riau, waktu kemarin ada yang dari Lampung gitu, untuk bisa bergabung. Kalau yang mau yang sudah dewasa misalnya, atau yang lokasinya nggak jauh dari yayasan, bisa gabung untuk di kegiatan majelis taklim itu setiap hari Ahad, sama di sana diajarkan juga untuk baca Al-Quran, belajar mengenal agama juga. Cuma memang kalau untuk hari Ahad ya fokus majelis taklim gitu. Berarti misal nanti video kita naik nih Pak, apa tayang di YouTube gitu ya, terus ada yang mau daftar, mau apa gabung gitu ya, nggak apa-apa ya, datang aja ya. Nggak apa-apa. Iya, tanya ke Amanah Astra juga dulu nggak apa-apa. Iya. Nanti kan bisa diantarin sama teman-teman Astra. Jadi kalau misal mau gabung boleh, nanti di situ belajar ngaji, belajar kemandirian dan lain-lain, tenaga pengajaran juga ada insya Allah gitu ya Pak. Iya, pengajarnya juga sebagian besar tunanetra juga Mas.
Karena di Rodatul Mukofin ini namanya taman ya. Ya. Jadi kita harapkan pendiri kita dulu mengharapkan ya namanya taman itu teman-teman tunanetra tuh semua bisa berkreasi di sana. Ya bisa belajar, bisa berteman, bisa bergaul, bisa berusaha, ya bisa mengajar gitu, bisa ya mengembangkan kreativitasnya lah gitu. Makanya di tempat kami itu ada gurunya juga, pengurusnya juga, itu ada yang tunanetra gitu. Oke, Pak, kalau bicara tentang yayasan dan juga pendidikan untuk anak-anak gitu ya, biasanya program yang paling punya dampak gitu ya, Pak. Program yang dijalankan atau juga sinergi gitu ya, baik dengan Asra ataupun dengan yang lain yang paling berdampak dengan anak-anak apa, Pak? Ya, alhamdulillahnya hampir semuanya bisa berdampak ya, Mas. Maaf Mas Riko. Ya. Ya, misalnya di pesantren dan di sekolah itu alhamdulillah alumni kami itu ada yang tadinya belum bisa apa-apa lalu bisa melanjutkan ke sekolah, ke perguruan tinggi ya. Ada juga yang alhamdulillah yang tadinya belum bisa baca Al-Qur'an, ada yang bisa jadi hafiz Quran gitu. Dan sekarang juga sudah mengajar di tempat kami. Ada juga alumni-alumni kami yang sebelum-sebelumnya itu ya ada yang sudah menjadi guru Al-Qur'an juga bagi tunanetra lain ya, teman-teman yang lain di majelis taklim yang lain, di tempat-tempat lain yang mengajarkan juga. Bahkan ada juga alumni kami itu yang udah bisa masuk ke bisa bekerja gitu, masuk di kantor-kantor pekerjaan gitu. Ya untuk agamanya alhamdulillah ya banyak yang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Ya banyak juga kami terima ini seperti buku-buku kemarin yang diberikan oleh Amanah Astra itu diminta oleh majelis-majelis taklim gitu. Mereka kemudian dari buku itu mereka membuat majelis taklim sendiri untuk belajar Al-Qur'an, bikin kelompok-kelompok komunitas untuk bisa belajar Al-Qur'an, dan banyak dia teman-teman yang kemudian bisa membaca Al-Qur'an. Alumni udah berapa sih, Pak, untuk yayasan sendiri, Pak? Kalau dari lamanya ya kita belum punya data pastinya punya sih Mas, tapi kalau dari yang dari pesantren sendiri ya mungkin sekitar baru, karena tiap tahun itu lulusannya kita nggak banyak sih Mas Riko. Ya mungkin ada 30-40an mungkin kalau alumni ya gitu. Kalau dari pesantren. Anak-anak misal ada lomba-lomba gitu, Pak, pernah, Pak? Ya kita sering juga ya ikut-ikut kegiatan perlombaan ya. Kalau di sekolah itu kan memang ada ajang resmi ya, lomba antar sekolah sampai ke tingkat provinsi. Kemarin ada juga yang ikut lomba cabang olahraga ya sampai ke tingkat nasional ya, walaupun prestasinya masih belum gitu. Belum maksimal gitu. Ya ada yang ikut lomba MTQ gitu. Banyak juga sih Mas, baik lomba-lomba di masyarakat tuh kita pernah santri kita ikut lomba hadroh, lomba hafiz Quran gitu. Iya, oke. Nah, saya agak lompat nih, Pak. Ini agak sensitif lagi, Pak. Agak sensitif lagi. Cuman ini sebagai informasi gitu. Nah, untuk yayasan sendiri itu untuk operasional sehari-hari biasanya gimana, Pak? Untuk anak-anak ada biayanya masuk gitu atau ada support dari pihak luar atau gimana, Pak? Ya kalau untuk operasional yayasan sendiri, kalau untuk pendidikannya yang pesantren dan sekolah itu memang kita ada ini Mas Pak, kita harapkan partisipasi dari keluarga, dari orang tua. Oke. Kenapa sebetulnya kita tanamkan seperti itu? Karena kita ingin menanam, pertama kita itu ada ikatan emosional gitu, Mas Riko. Kadang-kadang kan ya anak-anak ini kalau terlalu free juga orang tua jadi kurang tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab betul. gitu. Kedua ya kami ingin menanamkan bahwa ya anak-anak mereka itu juga harus mendapatkan perhatian dalam pendidikannya. Ya. Artinya kalau misalnya anak ada saudaranya yang
tidak tunanetra saja diperhatikan pendidikannya kan dibiayai, disupport ya, masa mereka enggak itu kadang mereka juga kan harus punya apa, orang tua juga harus mensupport si anak ini juga gitu. Nah itu jadi memang kita adakan biaya walaupun jumlahnya itu tidak kekeluargaan gitu Mas Riko, artinya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari orang tua gitu. Ada orang tua kami, santri kami itu ya orang tuanya yang buruh ya, ART gitu ya, PRT ya, pembantu rumah tangga gitu. Lalu ya ada juga yang buruh tani gitu. Ya tapi kami berikan itu agar ya mereka punya kebanggaan juga lah, bisa memberikan pendidikan yang layak buat anaknya ya kan. Kelebihan kekurangan itu ya kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga filantropi ya, seperti contohnya Yayasan Aman Astar ini alhamdulillah sudah beberapa tahun ya selalu memberikan support pendidikan juga bagi santri-santri kami gitu. Dan juga masyarakat baik dari perorangan ya, dan ya program-program penggalangan juga yang kami lakukan gitu Mas Riko. Oke. Berarti kalau misal dari pihak luar mau kontribusi itu juga nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Oke. Tadi daftar boleh gitu ya. Kalau misal mau support kegiatan juga boleh gitu ya Pak? Ya oke. Nah Pak, ini kita udah masuk di sesi-sesi yang cukup akhir sepertinya Pak gitu, atau apa harapan kedepannya Bapak baik untuk anak-anak, untuk yayasan gitu, pengennya gimana Pak? Pengennya banyak kalau pengennya. Coba Pak. Ya harapan saya ya pertama buat teman-teman tunanetra itu seperti yang visi misi di yayasan, yaitu mereka betul-betul bisa menjadi orang yang bermanfaat ya, berguna di dunia akhirat gitu. Artinya mereka juga bisa menjadi orang yang berperan aktif di dalam masyarakat, terutama di dalam dakwah ini ya, dalam mengembangkan mensyiarkan agama ini. Dulu di tempat kami itu Mas Riko, masjidnya itu dulu di tempat kami ada satu lagi ya, kalau itu masjidnya sepi Mas Riko. Tapi alhamdulillah karena anak-anak itu 5 waktu ke masjid, rajin ya Pak. Ya, akhirnya warga sekitar itu termotivasi Mas, itu teman-teman saja yang tunanetra gitu susah tetap mau berangkat ke masjid gitu. Jumatan kadang gandeng-gandengan gitu. Tetap berangkat ya Pak? Iya tetap berangkat. Nah itu ternyata alhamdulillah yang seperti itu saja sudah bisa menjadi syiar Mas Riko, alhamdulillah. Iya. Untuk warga sekitar. Iya warga sekolah ini sekarang masjid itu jadi rame gitu sekarang Mas Riko. Lalu ya itulah harapan kami, mereka bisa terus untuk mensyiarkan walaupun ada sisi kekurangan, tapi sebenarnya kalau mereka mau berdakwah, bersyiar, memanfaatkan segala yang ada, mereka juga bisa kok membantu mensyiarkan agama ini gitu. Harapan saya mereka betul-betul bisa, teman-teman tunanetra ini memang masih banyak Mas Riko yang belum mendapatkan pendidikan yang layak ya, perhatian yang layak terhadap terutama yang kita utamakan tentang agamanya gitu. Harapan saya ya semua masyarakat, masjid, majelis taklim dimanapun itu terbuka sehingga ya teman-teman tunanetra ini mau belajar agama itu mudah gitu. Dari mereka, kalau kami cita-citanya ya nggak perlu lah yang dari jauh-jauh itu datang ke kami gitu ya. Tapi kalau bisa belajar di tempat mereka sendiri gitu kan, mereka bisa memperdalam ilmu di tempat mereka sendiri ya. Alhamdulillah gitu kan. Maka harapan kami, saya ya teman-teman tunanetra bisa terus maju, masyarakat juga memberikan perhatian terhadap pendidikan agama mereka, majelis taklim bisa membantu teman-teman tunanetra itu biaya bisa belajar agama ya. Ya seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Astra ini kan, mengirimkan bantuan buku Al-Qur'an ya,
agar teman-teman mereka bisa membuat pengajian, bisa belajar gitu. Al-Quran harapan kami seperti itu, dan mereka teman-teman tunanetra semakin bisa banyak mengenal Allah, bisa mengenal agama, dan bisa beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agamanya, yang di dunianya ya mereka jangan menjadi beban di masyarakat, bisa mandiri, bisa memperbaiki taraf hidup mereka sendiri ya, insya Allah dengan pendidikan yang baik taraf hidup mereka juga akan semakin meningkat. Itu harapan kami Mas, dan mudah-mudahan Yayasan Nahdlatul Mauqufin sendiri dengan segala upayanya bisa membantu kawan-kawan tunanetra dan bisa bermitra dengan semua pihak ya, seperti dengan teman-teman di amanah ini ya, untuk terus bisa memberikan pendidikan, pembimbingan dan pembinaan yang layak bagi teman-teman tunanetra. Oke. Ya. Ya. Saya lagi mikir saya, Pak. Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman juga ya podcast kita hari ini ya. Yang jelas tadi saya ngutip kalimat dari Bapak adalah ya teman-teman ini juga sama ya Pak dengan teman-teman lain yang awas gitu ya Pak. Iya. Tapi perlu diperhatikan secara khusus karena memang perlu penanganan khusus, pembelajaran khusus gitu ya. Apalagi dalam bidang agama yang itu wajib ya Pak, harus diperdalam, dan juga yang kedua kemandirian dari teman-teman gitu. Dan yang mau bergabung ataupun yang mau support gitu ya untuk yayasan ini nanti juga bisa kontak ke kita atau bisa langsung ke Bapak juga boleh. Gitu ya Pak? Boleh Mas Riko. Ada lagi Pak sebelum saya tutup terakhir? Cukup, udah senang banget ini udah bisa diundang. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, alhamdulillah. Ya udah kalau gitu saya tutup untuk podcast kita kali ini. Sehat-sehat Pak Ade, karena anak-anak banyak yang nunggu Bapak nih gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan juga menjadi amal jariah insya Allah. Amin. Gitu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.